semua bisa jadi KPM, bisa nggak? Bisa, walaupun mungkin kolaborasi ya, INA 1, INA 2, INA 3, INA 10, dan seberapa terserah dah pokoknya sampai INA Anda terus ya. Nah, jadi artinya bisa KPM tuh. Ya, gini, jadi artinya ya, boleh. Iya, benar. Enggak pakai, enggak naik. INA-nya tentu satu. Jadi INA 1A, INA 1B. Ya. Jadi artinya gini, teman. Kalau dulu memang kita bisa ngembangin beda merek, ngembangin merek. Menurut saya udah ngapain pusing. Jadi artinya sistem udah biarin Bu Nadine Pak Enda yang pusing. Kita cuma satelitnya, setuju nggak? Iya udah gitu doang. Ya artinya benar-benar ya udah kita fokus kemana? Ke grup aja gitu teman-teman. Nangkap ya? Nah itu visi saya, misi saya. Artinya saya bukan jadi kompetitornya beliau, enggak. Justru sebenarnya apa? Bersimbiosis. Dunia tanpa bulan, malam nggak ada cahaya, betul kan? Nah gitu artinya tuh. Jadi kita tuh bulan-bulannya gitu. Jadi teman, ya. Iya benar. Kalau mendung ya. Nah kalau bulan purnama hebat tuh. Nah barulah kemudian ejen-ejen nih, ya. Nah teman-teman gini, itu memang sistemnya prudensial. Oh Pak Sinsin sekarang mah begitu masuk ke kita nih manajer PT Indofood tiba-tiba bisa jadi AAB. Ya udahlah biarin aja. Kalau bisa ngikutin lo ngikutin. Tapi lihat kalau yang benar-benar tough adalah jadi agent. Lu setahun 2 tahun jadi agent, pengalaman gede nggak? Iya, sebenarnya itu. Karena manajer di sana dengan di sini berbeda. Saya GM di sana setengah mati di sini juga. Bener nggak gampang. Karena begitu pas ke sana manajer nih, ya beda kan cara mendaulatnya ke para tim ini. Semuanya kan kayak bawahan akhirnya kan dianggapnya nggak jalan juga timnya. Nah jadi ada PR tersendiri juga. Nah tapi kalau ada menu demikian gimana? Ya nggak masalah. Ya itu jadi teman-teman lihat sistemnya semuanya dari A sampai Z ada loh. Nah teman-teman mana yang cocok buat teman-teman? Semuanya masuk akal. Nggak ngerti juga agent ya nanya ke leadernya, betul kan? Nggak ngerti juga agent. Nah saya juga kan suka nanya ke Bu Nadine. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman mengadop semua kan gitu. Walaupun dia nggak ada pengalaman kan dia kan sumbernya solusi. Ya jadi arti semua masalah ke dia kan. Wih pengalamannya banyak bener kan ya? Gitu. Makanya saya kadang suka nggak tega teman-teman, ini gimana tidurnya kan puyeng gitu ya teman-teman ya. Oke. Sepakat ya. Artinya benar-benar bahwa bisnis kita itu prudensial itu bisa bisnis ya. Nih. Lihatin nih. Jadi harus punya visi. Seperti saya tadi kan ada celotehan dikit bahwa saya suatu kali kalau tim gede kan nggak muat ini. Nah, gimana caranya supaya kita itu jadi cabang daripada in company gitu ya, maksudnya bukan jadi apa lagi ya in company misalkan, jangan tuh teman-teman, tapi benar-benar jadi cabangnya kurang lebih gitu ya. Nih liatin nih hebatnya luar biasa. Kadang kita nggak pikir bahwa sebenarnya dream kita itu harus gede dan tepat ya. Ini udah teruji banget mau Taryadi ya. Nah mungkin generasi 7 generasi berikutnya juga tetap. Kalau nggak dikasih nama mau Taryadi kirain almarhum bapak. Oh iya benar-benar ya. Kayaknya ini lebih tua loh kayaknya. Ya udah 90 hampir. Kayaknya sih. Ini dulu. Mana ini nggak bisa, Deva? Oh, oke. Biasanya suka dipijit. Nah, satu hari saya membaca koran Tionghoa, itu ada headline filosofer Lao Tzu. Saya melihat Lao Tzu ini, saya seperti kena strum. Saya langsung memikir, Lao Tzu cerita tentang alam semesta. Kenapa saya ceritanya adalah besok saya makan apa, besok saya hidup apa. Itu satu perbedaan terlalu jauh. Maka saya pikir saya juga harus mempunyai suatu visi yang jauh, yang luas. Tidak boleh cerita besok saya makan apa. Musik adalah besok saya bisa berbuat apa untuk banyak orang. Dan disitulah saya mulai memikir, dagangan apa yang harus saya tekuni. Pekerjaan apa yang harus saya tekuni. Saya mulai memikirkan dari rambut sampai sepatu, and then minuman, perabot, segala-segalanya bukan saya bikin sendiri, saya beli. Dan saya juga melihat bahwa semua orang juga beli. Nah ada satu orang, sorry Bapak, ada satu yang bikin sendiri enggak?
Iya, betul juga ya. Tidak ada toh. Hanya didistribusikan dari sini. Tidak ke ada sini. toh. Ini semua beli toh. Betul. Nanti beli dengan apa? Beli dengan uang. Uang dari mana? Setiap orang uang itu adalah jual 3 hal. Jual waktu, jual otot, jual otak. Tiga-tiganya ini semua adalah pemberian Tuhan melalui orang tua kepada kita. Dan waktu itu tidak bisa ditentukan oleh kita sendiri. Waktu itu semua adalah Tuhan yang menentukan. Waktu, otot, otak. Tidak ada satu orang tidak jual 3 hal ini. Maka dengan demikian saya merasa uang alat pembayaran itu ada begitu penting bagi setiap orang. Nah, disitulah saya mulai memikirkan saya jadi bankir. Bank itu kan maklar uang, bukan jual beli uang. Maklar uang, tapi jual beli kepercayaan. Oke, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Nangkap ya, jadi ada satu kepastian gimana sih ngisi kualitas hidup kita. Jadi cuman lihat, besok makan apa, atau apa. Nggak salah, enggak. Tapi kita mau nggak jadi lebih bermakna untuk orang lain. Seperti Sania, mau bisnis Pak, tapi bisnis apa yang bisa memberkati orang banyak. Ya udah, apa dia pikir susah-susah, terusin aja bisnis papanya. Berarti kan dia nggak bodoh. Kalau kita bolang, walaupun nggak cuma cum laude, tapi cum laude udah dapat. Ya teman-teman, artinya nggak jelek lah, artinya bisnis diferensial. Setuju teman-teman? Oke ya. Nih, ini kan saya udah pernah bawain nih teman-teman ya. Ini saya buka semua. Ya. Jadi pertama kali itu langkahnya ya harus ada master plan, artinya ada goalsnya ya. Ini kenapa lama ya? Oke. Jadi ini nggak bisa ada ini tuh nggak ada berhentinya nih lingkaran sukses kita tuh. Contohnya tujuan saya mau berhasil berhasilnya di Prudential. Ya. Maaf kata tadi thank you banget aware Pak Rudi ya. Bu Leni kenapa nih gosok-gosok sin? Nah, dia mungkin ada pengalaman dari siapanya yang demikian takutnya jantung katanya. Dia buru periksa. Luar biasa kan bisnis kita bukan mengandalkan uang. Bukan artinya syukur lu sin lu kalau sakit gua nggak ada persaingan. Nah, ya, tapi benar-benar kekeluargaan di sini itu hebat. Pak Bron beneran ya. Jadi bukan artinya berpikiran syukur sin lu sakit 2 bulan lah bagus dah ngaruh. Jadi saya bisa nomor 1. Ya, kan gini. Saya pandangannya jadi ya saya selalu ada pandangan itu dari maksudnya bukannya negatif ya, jelek sampai bagus ada. Jadi benar-benar bisa mengadop, orang tuh bisa mikir gimana orang bisa, tapi ketulusan hati dia itu yang saya nggak ragukan lagi. Makanya agen-agen atau leader di sini itu jangan ada yang berprasangka buruk. Nangkep ya teman-teman ya. Nah, begitu pas saya harus bisa lakukan yang terbaik nih ya. Di saat ini pun, walaupun mungkin ada beberapa yang teman-teman udah dengar materinya, hilang. Nanti nggak? Maksudnya ya, katanya obatnya ngomong kan gitu ya. Ya artinya apa teman-teman? Ya kita harus jelas lah hidup di dunia itu mau ngapain gitu maksudnya. Kalaupun saya itu seolah me time nih, nggak me time saya. Ya tetap aja berpikir otak mah betul kan mana bisa berhenti, bener kan otak mah ya. Nah tapi kalau otak kita selalu nggak berhenti kerja keras dan segala macam pun, tapi untuk jadi berkah dan berkat bagi orang lain, emang sia-sia kan enggak. Daripada orang yang cuman egois berpikir pusing untuk keluarga sendiri, gimana memperkaya sendiri, ayo mending mana. Gitu ya teman-teman ya. Jadi benar-benar kemarin saya mau rekrut 1 orang, cuman kayaknya udah mau pensiun, udah mulai tua. Nah saya mulai pertimbangkan tuh ya. Nah padahal dari muda udah saya mau rekrut. Itu saya kalau beli tanah di mana ya kalau sampai mau pensiun. Saya nih karena baru dari Klaten udah beli tanah di sana. Murah lu sepi di sana saya bilang gitu. Ya saya ngomongin gitu. Oh gitu ya Kosin ya. Nah tapi pertanyaannya lu kalau udah ngerasa enak kan kalau pensiun kan berarti kan dia kerjanya keras dong. Ya sampai benar-benar mau pensiun tuh. Kayaknya pensiun dini kayaknya mungkin. Ya jadi belum 55 orangnya sih gitu. Ya artinya begitu pas saya tanya kalau misalkan ya lu sebulan 2 bulan masih oke. 3 bulan lu nggak kerja. Semuanya hari Sabtu dan Minggu nih, ngabisin uang semua dan lu diem. Saat itu pensiun, bercocok tanam doang. Lu gila nggak? Gue tanya. Saya gituin. Berarti kan sebenarnya kan nggak bagus juga. Dia nggak berpikir demikian karena terlalu terlalu sibuk lah di luar sana gitu. Di saat kerjanya sana gitu. Apalagi dia kerjanya kan Polda belakang atau gedung apa Arta Geraha atau apa.
ya orang-orang luar biasa kan yang kerja-kerja di sana gitu. Nah teman-teman, artinya beruntung bahwa kita ada passive income, betul ya? Yang kerja dia selalu active income. Ya teman-teman ya. Nih, tadi apa? Upper middle class ya, yang 1,45 sampai 14,5 itu yang harus diuber nih para leader dan agen-agen di sini. Ya, jadi kalau enggak 120 juta atau minimal 100 juta per bulan, teman-teman itu masih goyang. Nah, saya waktu pas kemarin ada ujian juga nih, ya, pernah di bawah itu. Ya, tapi Tuhan angkat kok sampai sekarang walaupun tim gak gede, ada di daerah itu. Ya, berarti potensial terbukti enggak? Ya, teman-teman ya, udah jelas lah. Ya, nggak bakal salah teman-teman. Nah, ulas ke ini sekilas saja. Ini circle kehidupan sukses kita. Kalau kita mau jadi insurance agent atau pebisnis di asuransi, ya teman-teman itu harus punya impian. Ya, master plan ke depannya harus jelas, goalnya harus jelas secara finansial, kesehatan, keluarga, kehidupan sosial, atau mau pensiunnya seperti apa. Pensiun di luar sana ngomongin diem. Bener kan? Kalau kita pensiun di kita tetap happy-happy aja. Ketemu orang gini-gini. Sekarang kan saya udah 57, artinya pensiun juga nggak? Ya kayak begini saya kerja, enggak ngerasa kerja kok. Tetap aja ngerasa happy daripada gua di rumah Netflix, betul kan? Iya. Karena balik lagi, teman-teman, saya demen nonton, serius saya demen nonton. Ya, tapi sekarang akhirnya Netflix yang demen nonton saya, karena tidur teman-teman. Ya karena usia tuh ya. Gitu. Iya, bener kan? Begitu pas, kayaknya seru. Tadi awalnya gimana? Saya mundurin lagi. Karena udah lenyap. Iya, sering dimundurin lagi sampai 3 kali. Gitu, teman-teman. Ya itulah kurang. Daya tangkapnya kurang. Ya lincah. Jadi anak-anak sekarang kalau nonton, cuma si papi mah tidur nih paling. Begitu ada bom dikit, baru wah apa nih? Wah, baru bangun lagi kita ya. Oke, nah ini goalnya. Begitu udah goal kita jelas, teman-teman, ketemulah apa teman-teman. Ya itu sekarang potensial. Berarti teman-teman harus percaya apa tuh? Ke Tuhan pasti, betul kan, yang membantu kita punya impian. Lalu kemudian diri kita sendiri harus percaya. Ya jangan ngomongin nih Abron sama Ditya. Ya dari penampilan bagus mana? Hah? Enggak, jangan bagus tapi lama jawabannya. Tapi kan berarti kan artinya gini, Abron itu di bawah performanya Ditya. Saya nggak ngomongin bohong, enggak ya, karena mumpung masih di markas ya. Kalau di luar ya serapi gini. Jadi kalau ketemu orang nasabah, orang mendingan jadi agennya Abron apa Ditya? Selain saya gitu ya. Sih kan Ditya. Nangkap nggak? Kalau sama-sama kenal gitu maksudnya. Jadi performan itu perlu. Jadi penampilan perlu, stat juga perlu. Jadi benar-benar apa tuh istilahnya harus percaya diri. Akhirnya kepercaya diri. Kalau kita nggak percaya diri gimana? Nah saya tadinya begini doang nih. Tadi udah konsultasi ini ya. Begitu pas lihat Pak Indra, buset saya ketimpa bener. Nah kayak gitu tuh teman-teman. Ya padahal saya speaker, harusnya Pak Indra yang speaker kan gitu ya. Hah? Ya untungnya ada ini ya teman-teman. Nah, jadi ada partnernya. Ini yang lebih gede lah daripada, ini lebih bergengsi daripada penampilan Pak Indra gitu. Iya. Karena segala-galanya kan Pak Indra bisa begini gara-gara ini. Oke ya. Jadi sampai segitunya tuh fanatiknya, serius. Saya kehilangan stiker Prudensial loh. Karena pesan-pesan nggak ada melulu ya. Nah kehilangan Prudensial. Ini juga jaket-jaket Prudensial kadang susah beli kan. Gua nggak bordir sendiri. Nah gitu. Baliknya begini. Jadi kalau in company kemarin begini ya teman-teman, ada ininya, ada kertasnya, kayak belum jadi ini. Saya ini lagi teman-teman ya, karena buru-buru katanya ya. Oke, nah kepada leader harus nggak? Harus. Namanya orang pasti ada berantemnya. Saya sama si Andro baru minggu lalu baru cantelan lagi. Nah iya sebelumnya musuhan, nggak apa-apa. Kita ngomongin artinya apa? Memang manusia. Tapi visi dia jelas, goal dia jelas, maunya apa. Sampai saya ngomong, Bro, dari awal nih framing, kalau sampai misalkan Kosinsin pun ngecewain, asal yang penting Prudensial nggak ngecewain lu tetap di Prudensial, saya bilang gitu. Yang penting jangan musuhin yang namanya Rista, Ade, Sari, dan Siti. Nah itu lu kualat, saya bilang, beneran.
Ya, benar kan? Ya, musuhin leader nggak apa-apa, tapi beres dia nggak jalan di Prudensial gitu maksudnya teman-teman. Ya, ya artinya leader mah tetap ada salahnya ya. Yang penting teman-teman benahi diri apa sih yang nggak nanya segala macam. Namanya mah orang gitu, bukan AI tadi ya. Oke, sistem pelajari benar-benar perlu seperti apa, benar nggak bagus ya. Ada di kelas orientasi, masuk lagi orientasi aja terus tuh kalau kita nggak percaya ya. Produk seperti apa? Nah, produk banyak komplit dari A sampai Z. Teman-teman cocoknya YZ. Udah, selling aja itu. Kan sementara kalau jualan mah. Nah, setelahnya teman-teman baru jadi leader kan? Itu yang lebih leadershipnya belajar lagi. Lalu company-nya udah jelas harus percaya Prudensialnya ya teman-teman. Ya. Lalu kemudian berikutnya, kalau udah ada belief terhadap Tuhan kita, diri kita dan partner kita, KPM dan juga Prudensialnya juga leadernya, teman-teman seharusnya sejogjanya ikhlas gak untuk action? Iya. Sekarang gini yang bikin misalkan satu hari nggak ketemu 2 orang, apa coba? Padahal sebenarnya bisa. Ya apalagi sekarang makan nggak perlu jam-jaman, betul kan? Lebih cepat, prospek gampang. Survei market nggak bisa pun, nggak usah survei market langsung bisa segitiga bermuda itu. Ya kan? Ya jadi gampang teman-teman. Jadi lebih ringkas sekarang. Nah pertanyaannya teman-teman kenapa? Pasti ada yang nggak beres nih. Ini pasti nggak beres nih, karena action jadi nggak bener. Oh ya, super. Market survey ya, coba dulu. Biasa di London gitu soalnya. Ya, jadi kalau teman-teman beresin dulu nih yang hijau sama biru. Pasti teman-teman walaupun di sini itu kenapa nggak ada gini? Capek kok sih. Nah itu baru masuk akal. Tapi kalau benar-benar capek, jasmani kita itu nggak kuat lagi nih ketemu orang. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman nih kalau udah tahu begini dan percaya Prudensialnya, lu sampai pun nggak bisa jalan, lu ngerangkak. Lu nggak bisa ngerangkak, lu ngesot. Tuh, itu benar-benar ini supaya terwujud impiannya. Kalau nggak kan nggak bisa terwujud. Jadi kalau namanya belief itu satu-satunya. Jangan jadiin cabang, jangan jadiin tambahan, betul ya? Jadi kalau misalkan ya kalau saya nggak fokus ke Jelly nggak bakal jadi istri. Nah simpelnya gitu aja. Iya. Benar ya. Jadi saking pedenya kebalik ya. Nah jadi benar-benar teman-teman action di sini pasti udah ini banget. Semua inisiatif kita, komitmen, konsisten semuanya pasti teman-teman itu udah mengembangkan diri supaya gimana ini master plan terwujud. Sampai sini terwujud nih impian kita. Ya, kenapa harus kesini lagi? Up lagi. Iya, jangan Vietnam doang, tapi harus Ho Chi Minh ya. Kayak gitu teman-teman. Bener, jangan puas. Iya, jangan puas nih. Jadi kalau ngomongin kasarnya nih, leader kan kadang omset lu berapa minggu ini, betul kan? Kalau kesalahan lidah gitu, padahal sebenarnya kan nggak boleh ngomong gitu, karena kita diajarinya ada nggak hambatannya. Ada nggak kendalanya di aktivitas minggu ini? Nggak ada, Pak Bijay. Memang saya nggak aktivitas. Iya, memang nggak ada, betul kan ya? Nah itu, betul teman. Jadi kadang saya suka aneh ke agent gitu. Berarti apa? Ininya yang nggak bener dia. Sebenarnya kan ini kan waktu awalnya kan nggak terlibat namanya Prudensial, nggak ada. KPM nggak terlibat. Lu sendiri urusannya sama hidup lu sendiri gimana? Ya ketemulah dengan doa kita, tag nomor agen 0 sekian. Udah, percaya enggak? Sebenarnya kan ini kan enggak ada hubungan sama leader. Urusan lu. Nah kita sekarang mengarahkan, lu tuh hidup lebih berarti. Kenapa? Kenapa nggak bikin klinik? Kenapa kerja ke dokter? Nah pikirin, betul kan? Saya ke Iowa juga begitu. Lu ngeles-ngelesin mulu, ayo full time. Kayaknya full time nih. Cuma sekarang nggak datang. Gara-gara jebak macet di puncak, kenapa nggak naik helikopter sih bilang kan gitu. Gitu ya. Ya lipat ya. Kenapa nggak naik drone gitu. Oke. Jadi teman-teman, ini tuh materi apa? Nah, jadi yang teman-teman ini ya, master plan kitanya terhadap kita tuh apa? Harus jelas. Nah itu boleh tuh belajar ke siapa Tung Desem ke Darmadi Dharma Wangsa tuh yang nanti ada di NBO gitu ya. Itu boleh tuh manusia-manusia bedah buku bagus ya. Tapi udahnya prakteknya gimana? Belajar ke leader, itu yang paling benar.
Ya leader ada karena ngalami seperti teman-teman sebelumnya. Jatuh bangunnya udah banyak teman-teman. Ya kurang lebih gitu teman-teman. Oke. Jadi kalau ini nggak masalah, lu susah pasti diem di tempat, kabur nyari lagi yang mana. Udah percaya diantar sama pro, wah saya nggak percaya nih Tuhan itu bener nggak di pro tuh, nggak percaya ke Tuhan akhirnya kan serba salah. Jadi akhirnya bisa nyalahin Tuhan juga, nyalahin diri sendiri apa? Karena ininya nggak jelas. Bener kan? Intinya itu yang si hijau itu benerin dulu, kalau nggak bisa, ya. Karena ini materi 2 jam sendiri dan berbayar, nantilah teman-teman ya. Nah, oh ya, belum. Mana? Oh, hah? Jadi action ini teman-teman tahu ya, otomatis kalau kita percaya ke semua hal yang di diri kita dan di luar diri kita, yang bisa menghasilkan uang, lu pasti ikhlas untuk action, betul ya? Nah action apa artinya? Pasti harus ada konsisten, komitmen, karena teman-teman kan ngejalanin kan 24 jam. Besoknya 24 jam lagi nggak atau berhenti? 24 jam lagi terus kan, jadi ada rutinitas. Kenapa lo isi ini? Iya 25 jam tuh ya warung Madura ya. Ada di rumah saya juga ada tuh warung Madura. Nah komitmen, konsisten, persisten, fokus, tanggung jawab. Benar nggak? Jadi gini, contohnya kalau Prudensia ada kontes ini, minimal tuh ngiming-ngiming artinya tuh, wah ini lu dapat reward ini, dapat reward ini, dapat ini. Karena suatu kali kita mau cita-cita A, B, nyambung nggak harusnya? Nyambung. Contohnya, suatu kali dream saya, wanita ini harus jadi istri saya. Habis-habisan nggak saya misalkan untuk me time saya bisa hilang untuk dia. Santai saya untuk dia bisa hilang. Ya karena kalau sampai tersinggung pun ibaratnya Yeli itu bahaya. Ya kurang lebihnya dulu. Artinya dulu. Waktu sebelum jadi ya. Kalau udah jadi mah ya udah. Namanya gini, artinya flexible time-nya lebih ada di Prudensia. Betul kan ya? Nah kalau di Prudensia sama teman-teman. Sekarang pokoknya terus ya sampai jadi pasangan hidup kita. Kalau ternyata kayak Riris ada kos-kosan, ya ada bisnis barber misalkan, ya atau misalkan ada kerja lain, boleh nggak? Boleh, orang mitra kita kok emang ngatur kita kan enggak, yang penting tetap growth tim kita. Tuh. Nangkap ya, sama istri, bukan artinya selingkuh ke dia, bukan artinya nanti punya istri kedua, ketiga, memang Pak BJ kan saya mah enggak teman-teman ya. Itu benar-benar ya. Enggak, materi ini enggak bakal diangkat sama kalau biasanya mah gitu ya, tapi saya doang yang berani ngangkat. Nah, jadi setia teman-teman, pokoknya sampai maut memisahkan kita gitu ya. Maya ingetin, sampai maut memisahkan kita ya. Oke, kurang lebih gitu. Pokoknya saya arahkanlah supaya benar gitu ke jalan. Oke, ya teman-teman, nah itulah artinya action kita harus mendukung untuk hal itu. Jadi kalau disuruh ngantor, teman-teman tiba-tiba misalkan disuruh ngantor, tarsok, tiba-tiba berubah. Bu Nadine, Pak BJ, atau Leong, kata agennya ya, Sabtu acaranya apa? Nah, berarti belum juga ada pengumumannya, betul kan? Tapi udah Sabtu ada nggak? Acaranya apa? Speakernya siapa? Berarti udah jalan nggak dia? Karena dia udah ada komitmen nih. Setiap Sabtu gue harus wajibkan diri. Makanya saya ngomongin bukan lu wajib datang, enggak, lu harus wajibkan diri. Beda ya? Tuh kata-katanya begitu teman-teman. Jadi seolah-olah apa dia malu kalau nggak datang. Betul, saya nggak bisa marah-marah, udah susah. Ya di kita mah susah kalau sampai marah-marah, nyindir aja kadang mereka nggak mau kan gitu, susah. Jadi kalau ini lu balik lagi ke sini, goalnya apa? Jadi kalau ketemu kita dengan tim, Ded, kenapa lu nggak produksi malam hari ini? Saya sih enggak. Yuk ketemu ngobrol, goalnya apa lu? Nah gitu dulu. Yang ini aja dulu nih. Ya apa yang nggak percaya? Sampai ke leader pun apa saya kekurangan saya gitu. Ngomongin aja teman ilmu coachingnya ditanyain terus, ini aja 2 nih. Otomatis kok kalau udah sistemnya percaya sehari harus 2 orang, dia jalan nggak? Jalan. Otomatis kayak pasien udah integrated udah istilahnya dari awal sampai akhirnya pasti jalan. Jadi yang saya sebenarnya koreksi itu apa? Di sini kalau kita leader itu pasti di yang biru. Ya, tapi gimana supaya dia bisa belajar bermimpi di sini nih. Ya kalau impiannya dia, kan yang punya mimpi kan dia. Ya tapi gimana ngarahinnya supaya jangan impian orang tua cuma segitu, lu tetap segitu misalkan. Tapi gimana sih sebenarnya lu punya potensi lebih gede. Bukan kurang ajar ke orang tua ya maksudnya ya. Nah jadi benar-benar ininya yang kita arahin. Tapi semua kendali itu untuk belief adalah dari sini nih, PR kita sebenarnya. Kalau ini mah udah sistem.
pasti dia tahu mau jualan apa, dia tahu pasti kan marketnya kalau udah ngeklik pasti dia nyari. Betul, nggak usah nunggu lagi. Contohnya gini, saya pernah ngobrol, istri saya dulu itu ada jalan-jalan nih, satu Sabtu malam mingguan, itu ke Matahari apa kemana ya Li. Pokoknya dia itu mau beli, masih Matahari dulu, Sogo kayaknya mahal gitu ya, teman-teman karyawan namanya juga. Nah dia itu mau beli baju, ya beli baju, kayaknya kepengen nih, kan memang susah beli baju, kepengen. Bayarin apa enggak? Atau pura-pura kita, ya Li kesini dulu ya. Nah itu kan ya, pasti benak saya bayarin. Ngelihat harganya enggak ada. Ya, udah gitu, apa yang saya iniin? Ngomongin ke dia. Kan tujuannya supaya jadi istri. Ayo, bisa 2 pertanyaan. 1, udah Li, lu pilih yang lain nih, mungkin enggak ada nih mereknya. Nah, jangan-jangan ditumpukan juga yang 200 ribuan, 300 ribu, oh mahal nih begitu ya dulu ya, mungkin 500 ribu kita nggak tahu. Nah kita bisa ngomongin gitu kan, ke yang lain nih pakaiannya aja dah, yang lain. Atau tetap ngotot kita itu supaya dia ada, orang udah dipajang barangnya harus ada nilai rupiahnya nggak? Nah saya langsung lari lu ke kasir. Dia nggak ngerti juga, Pak udah Pak nggak bisa yang ini, ngomong begitu loh. Tapi saya ngotot nggak? Ngotot, lu udah ada kita tahu sebagai customernya, lu harus ada barangnya apa, dicek lu dia, tetap nggak ada, panggil kata saya tuh, siapa yang store-nya manajer, saya bilang gitu, tuh sampai begitunya tuh, akhirnya dia kepincut tuh perjangannya, ya, akhirnya saya, Li ini mah umpama, maksudnya saya, jadi akhirnya nih teman-teman. Hah? Iya, soalnya si ini kan ya bener nggak? Orang mallnya gue udah tutup, itu kan ya. Oke, ya teman-teman kurang lebih gitu. Jadi beda sikap. Jadi kita tuh sikapnya pasti beda. Kalau ini bener pasti beda. Ya, kepercayaan kita juga harusnya bisa menunjang untuk hal ini. Jadi akhirnya action kita luar biasa. Ya minimal dia tanggung jawab ke diri sendiri. Pertanyaannya sekarang kalau promosi doang teman-teman susah apa enggak sih? Apalagi sangat-sangat dipermudah, itu melecehkan saya loh, PSP bisa promosi. Permudah, beneran. Bagi kita ya, kalau kita main karyawan dulu, coba ada begituan, bisa nggak? Ya melecehin bener, kok bisa gitu doang. Dulu kan seolah kalau PSP itu seperti savingnya. PIA, itu cuma 7,5% dijadiin omset. Sekarang 100%, teman-teman nggak naik juga, berarti ada kasus apa? Ini, ya gitu. Oke, itu mungkin ya next berikutnya karena ada 2000 slide lagi nih. Pak Ade, oke. Nah, join di Prudential. Pertama kali teman-teman masuk pasti semua punya pikirannya apa? Buat uang sampingan. Boleh. Tapi tetap nggak ada uang sampingan. Artinya gue mau nambah per bulan sekian. Ada tujuan goal juga nggak yang hijau tadi? Ada, tapi tetap karena memang dianggapnya nggak ada modal, nggak ada resiko. Akhirnya jadi nyamping benar-benar tuh, hilang. Iya hilang, ke samping, terus ke hilang. Nah, jadi benar-benar teman-teman tuh harus dihargai. Jadi tujuannya jelas, sampingan. Mungkin bahasa Inggrisnya mah lebih jelas kali ya. Ada tambahan. Hah? Tapi benar-benar pengen ada tambahan. Kalau nggak ada tambahan segini, gue nggak bisa lebih baik lagi nih hidup. Nggak apa-apa. Ya, oke. Berikutnya kedua, financial planner. Nanti berikutnya. Ya digiring dan dream teman-teman untuk lebih baik lagi financial planner. Bisa nggak teman-teman? Ambillah selalu MDRT. Ya skill-skillnya ya belajarlah. Lalu kemudian juga COT, TOT itu. Nah udah jangan tanggung kalau mau jualan. Ya karena ini itu kita adopt itu 3 join di Prudential itu dari apa? Prudential Singapura, Kuala Lumpur yang udah 90 tahun. Jadi benar-benar memang profesi ini tuh memang mereka itu bisa buat hidup walaupun ini, tapi ini bisa lebih hidup dan apalagi ini teman-teman. Ya udah punya KPM, timnya gede. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman punya dream yang mana? Gitu. Nah menurut saya tetap ambil peluang yang terakhir. Karena marketnya gede. Ya saya pernah share juga tuh dulu ke leader di company hasil riset dari AI gitu ya, Meta AI itu bahwa syariah kita itu ternyata itu satu orang itu bisa 1.200 apa 1.500 orang. Nah calon nasabah yang masih kosong. Konven itu paling-paling 500 apa 7,5 saya lupa. Pokoknya cuma setengahnya doang konven karena udah banyak yang konven.
Tapi kalau yang syariah itu bisa 1000-an lebih. Satu agent setahun. Ya, sampai ke arah kesimpulan ke sana. Berarti gede banget nggak peluang kita. Nah, di tengah-tengah itu silakan teman-teman berkarya, sebagai ini boleh, sebagai ini boleh. Ya, daripada saya paksain kemari, tetap juga penjualan, ya udah. Bener kan? Daripada terkatung-katung akhirnya nyamping, nggak ke sini, ayo akhirnya hilang. Ya udah, lu fight tetap, kalau mau jualan udah. Ikhlasin aja kalau ada tim demikian gitu. Tapi yang benarnya ya teman-teman harus ke sana, karena hidup kita kan nggak terlalu panjang. Ya, untuk menganugerahin ke teman-teman, artinya kalau Gordon Ho ngomongin kita mewariskan nasabah yang banyak ya ke Sania atau tim yang gede ke Sania. Kebayangkan kalau nasabah yang banyak gimana ke Sania? Nah, iya, service after sales-nya seumur-umur sampai nasabah generasi saya mati semua. Baru dia. Iya. Gitu ya. Jadi ngewarisin kerjaan ke dia gitu, walaupun tetap nanti ada duit barunya ya, teman-teman ya. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi jangan tanggung, tetap bisa buat income kita. Nah, agen asuransi bisa asuransi, jadi beda. Kalau ini tergantung diri sendiri, kalau agen asuransi mengandalkan diri sendiri sampai tua jualan mulu. Ya, tapi satu hari bisa 12 jam doang. Nah, pertanyaannya, sekarang yang ngerasa full time di Indonesia sebagai ada nggak 12 jam kerja? 8 jam kerja ada nggak? Ayo ketemu berapa orang, 2 orang 8 jam juga? Enggak juga, benar kan? Kalau 2 orang ya, berarti sebenarnya apalagi kalau digunain office hour kita untuk kerja, itu luar biasa hasilnya. Pasti minimal bisa 2-3 orang per minggu loh. Ya jadi kalau misalkan GoPay aja, per hari, ya artinya enggak yang closing. Nah yang closingnya bisa 2-3 orang per minggu. Kalau sampai misalkan GoPay sejuta udah 2 jutaan per minggu, ya udah berapa duit kita. Kalau dari Januari, udah pasti yang namanya Star Club ke Uber tuh. Iya, benar. Kemarin 500 ya, sekarang naik ya. 98 benar. Ya. Nah, tapi kalau bisnis asuransi, nah namanya keroyokan, betul kan? Nah, jadi kalau keroyokan itu artinya kita seolah-olah kalau di dunia sana sebagai bos, kalau kita disebutnya leader, yang ngatur semua mentoring, coaching, apalagi itu, servicing, pokoknya apalah, pokoknya konseling atau apa, pokoknya semua yang ilmu-ilmu yang kita itu untuk membina teman-teman bisa dewasa seperti dianya, ya. Lalu keroyokan udah pasti mengandalkan sistem. Satu hari berapa jam jadinya kalau keroyokan? Nah enaknya kalau leader kebayang nggak? Kan jualannya mah sama, agen-agen kita dengan kita sama kan jualannya kan. Kita waktu paling panter misalkan 12 jam, tapi mereka dengan misalkan 4 jam, kita ada 4 orang, ya 4 orang di tim kita, tapi kerja 5 jam, kita kalah nggak? 5 jam, 20. Maksudnya gitu. Tapi kita cuma 12 jam. Nangkap ya? Gitu. Jadi lebih produktif, ya lebih produktif gitu. Maksudnya kita tinggal mantau, artinya bukan tinggal mantau itu wah kayak bos bener, enggak, tapi tetap ikut kerja, join atau apa juga ya. Karena ya. Jadi ada lebih gede ngegulung. Ya. Nah itu ada nggak usah pakai kalkulator, sebenarnya ada perumpamaan lagi, cuman seberapa jam nanti ya hilang ya. Ada perumpamaan eksponensial tuh, kita beda dengan yang flat biasa ya. Nah big question. Jadi pertanyaannya nih, kita itu kalau udah percaya pro dan punya goal, berarti mau nggak mengaplikasikan ke bisnis potensialnya? 1, mau sampai level apa di pro? Harus jawab. Nah itu ya harus jelas nih. Ya, lalu kedua, berapa income yang Anda harapkan dari pro? Ya, per tahun tadi secara global kan mungkin per bulan beda ya. 15 menit lagi. Berapa lama Anda ingin menjalani bisnis potensial? Kalau saya 22 tahun terus tuh. Ya, sampai maut memisahkan kita kan gitu teman-teman ya. Nah, antara pro-nya bangkrut, enggak antara pro bangkrut atau saya yang udahan gitu ya teman-teman gitu ya. Hasilnya meninggalnya. Oke, big question. Perenungan ya. Nah, lalu kemudian Adek. Nah, jadi mindset kita apa? Saya join di pro. Nah, ini yang mindset yang kurang baik ya. Saya join di pro karena tidak ada pilihan. Nah, tapi tetap kalau dia berpikirnya bagus, nggak ada pilihan lagi, lakukan dengan baik, tetap bisa jalan ya. Saya join pro karena tidak ada kerjaan, boleh juga ya. Atau saya join di pro gara-gara iseng coba-coba tambah income, atau saya join di pro sementara sebelum dapat yang lain, boleh juga ya. Tapi kalau sampai misalkan mau diarahin sama leadernya,
aman nih, yang kiri juga. Tapi kalau teman-teman itu nggak kuat dreamnya di arrange sama leader nggak ada, benar-benar cuman icip-icip doang udahan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman usahain dari yang kiri ke kanan, saya join di Pro karena pilihan saya. Ya harusnya nih, misalkan ada beberapa di sini juga yang nyamperin, ya langsung mau jalanin Pro, betul kan? Kalau saya diajak, ya. Nah itu harusnya lebih sukses, lebih cepat sukses dibandingin dengan yang diajak. Apalagi yang dipaksa. Apalagi yang ditipu, betul kan? Kejeblos gua nih, dipurukan gitu ya, suka ngomong ya. Nah, kedua nih, saya join Pro karena ini bisnis besar. Tuh, dia berarti udah fact finding tuh. Bisnisnya gede, betul kan? Nah, saya join Pro untuk raih income. Teman-teman, Prudensial itu bisnis gede nggak sih? Gede. Jadi benar-benar luar biasa. Kalau seorang Pak Indra pun ngomongin bisnis gede, ngelihatnya dari mana? Dari jalan-jalan. Jalan-jalan nggak tahu sekarang ya, tapi menurut saya juga tetap lumayan mewah lah artinya ya. Kalau dulu benar-benar luar biasa. Sampai ya tour leader kita yang ke New York, Times Square dulu ya, jalan-jalan ya. Tour leadernya ngomongin dari Panorama ya. Nah itu ngomongin saya selama 10 tahun jadi tour leader yang khusus Amerika nggak pernah nganter turis, satu sebanyak itu. Kedua nggak pernah nganter nginep sedekat banget sama Times Square. Ya. Iya, tinggal jalan doang. 7-8 juta. Zaman dolar berapa tuh? Iya, zaman dolar berapa? Iya. Ya, cuman enak jalan tuh benar-benar tuh. Iya. Udah gitu, baru itu apa? Nonton apa? Show-show gitu ya. Nah, Broadway itu. Kita sampai diiniin berapa? 800.000 tiketnya. Kurang lebih rupiah saat itu. Jadi benar-benar teman-teman nikmatin di sana. Jadi gimana supaya lebih believe? Ya udah, lakukan. Ternyata lebih percaya. Percaya. Jadi kalau teman-teman di sini itu banyak banget yang nggak nyangka tiba-tiba jualan segini harusnya ngebidik ini kok dapat 3, dapat 4. Jadi kita nggak ngerti itu tiba-tiba kok banyak rewardnya gitu. Ya kalau on track ya teman-teman nggak usah bingung terhadap fokus gift-nya aja. Pokoknya yang penting on track sistemnya. Tiba-tiba ini dapat. Oh ini dari mana duit masuk? Beneran tuh teman-teman. Bukan pada ngebohong tuh speaker dulunya waktu zaman agent. Beneran itu duit dari mana kita nggak tahu. Pokoknya dikirim aja ya. Oke, saya join di Pro karena passive income. Nah ini udah lebih ngerti dia. Ya karena memang nggak mau selamanya punya active income ya. Nah, saya ingin raih income ratusan juta bahkan miliaran. Oke. Nah saya join Pro karena mau pindah kuadran jadi bos. Boleh ya investor tadi ya. Saya join Pro untuk jadi EAB, saya join Pro untuk menjadi berkelimpahan, kaya makmur sentosa, saya join Pro untuk bisnis jangka panjang dan menikmati 6 generasi. Nah ini supaya teman-teman tahu big dream-nya lah seolah-olah ya, yang tujuan kita di Indonesia itu bisa sampai sedemikian. Jadi kalau kita awalnya aja cuman nyoba-nyoba, udahlah gimana nanti sukses. Nah ini lebih terang ke depan, boleh lebih jelas langkah kita. Ya kalau enggak ngerti bahwa sebenarnya kita tuh udah cuma dapat komisi doang kan kebanyakan gitu. Tapi ternyata ini nggak main-main gitu ya. Kalau gitu saya nggak ke BCA waktu itu dulu udah ya kurang lebih gitu ya. Nah ini karena timnya gede, dreamnya gede banget di sini tujuan kita tuh di sini ya. Nah untuk sukses di bisnis ini dibutuhkan keyakinan satu ke industri asuransi jiwa yang bagus dan menjanjikan. Kedua ke sistem prudensialnya adalah benar dan saya percaya Prudensial adalah perusahaan yang bagus, solid manajemennya. Excellent product, responsibility company. Dia itu paling bersih untuk dari segi hukum, segi pelanggaran apa-apa bersih. Saya tanya yang di lantai atas tahu ya, yang inisialnya M. Nah itu menurut teman-teman bagus nggak, bersih nggak? Saya ngomongin udah enggak, walaupun dia di bawah tangan, nggak sepotong pusat. Tapi pusat tahu nggak sih ngambil agent leader bajak? Tahu. Iya, udah tahu dia. Dan kalau ada bakar-bakar duit demikian, misalkan Hardy ke sana tawarin sekian, leader sini ketawarin sekian. Nah, itu yang jadi korban siapa nantinya? Emang pinjam dari Manulife? Nah, calon-calon nasabah. Ya, saya sering kali ngomongin ke dia begitu, logikanya saya tanya, dia jawabnya begitu. Iya benar, nah lu calon nasabahnya mau nggak? Saya bilang gitu, enak di awalnya nih dimurahin, tapi udahnya, apalagi ada alasan untuk bisa selalu naikin tiap tahun dari hal apa? Repricingnya, udah itu kan hidden cost-nya banyak yang kita nggak tahu. Emang seragam naiknya 10% semua kan enggak.
Kita 19%, tiba-tiba yang lain 60, mau larang lu kan nggak bisa tetap. Itu mah udah ranahnya dianya kan, betul. Nah itulah dari mana kan kita nggak tahu ngatur uangnya. Tapi logika saya sebagai dulunya pernah bisnis ya begitu, korbannya kita. Jadi udah paling bener di pro teman-teman. Ya tetap ada yang namanya mereka kan ada karyawan-karyawan, ada yang nggak benernya, ada sistem. Udahlah pokoknya merem aja, ada salah mah semua orang ada salah. Ya walaupun kita kesel ya, tapi kalau dibandingin kita kejeblos ke sistem yang ngerugiin klien-klien kita. Nanti ngerugiin nasabah-nasabah kita dan tim kita nantinya ujung-ujungnya. Ya ke kasus perdata atau apa kita nggak ngerti lah. Ya believe. Jadi benar-benar yang tadi harus believe terhadap perusahaannya. Prudential Simple Business tiap tahun. Jadi sebenarnya ini doang nih teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau jalan-jalan minimal Ho Chi Minh kan dapat tuh 200 juta API untuk update. Ho Chi Minh berangkat. Ho Chi Minh 200 juta. Nah oke kan. 150 doang. Anggaplah 200, setengahnya dari idealnya. Idealnya kan 400, didiskon lagi 25% loh. 300 tuh. Ya, anggaplah 300, sendiri 200 supaya teman-teman dapat modal buat nanti kan ngerekrut kan harus ada modal. Ya, ngasih apa? Ke food court apa minimal segala macam. Lalu pasar skill knowledge-nya teman-teman liatin tiap tahun promosiin minimal 2 leader. Ya, AB yang idealnya gitu. Ya, ini PR bareng nih teman-teman. Tiap tahun menjadi minimal direct unit ya 1M. Dah itu paling aman. Mau misalkan kalau 200 juta berarti kalau naikin 2 400 1M enggak? Berarti bilioner. Dah itu on track tuh. Nanti sekian tahun bisa teman-teman minimal 1 in 3 kena tuh pasti. Ya, berikutnya keempat kelima bisa jadi. Gitu. Tapi kalaupun sampai setengahnya dari ujungnya sana atau 20% dari sana udah kaya raya. Iya, yang penting mah begitu aja teman-teman. Ya, oke. Jadi kalau ada kesalahan pun teman-teman nggak bakal rugi gitu, tetap untung gede. Ya, promosi tiap tahun jadi AB cepatnya, jadi AB cepet-cepetnya, oke? Nah ada sistemnya, taati sistem, bisnis dimulai dari investasi. Ya, seberapa besar hasil akan tergantung seberapa besar investasi kita. Jadi artinya itu ya effort kita lah ke Prudential makin istilahnya aware, perhatian ke dia, kita makin dilus sama dia. Ya, percaya ke saya ya teman-teman ya. Pebisnis lebih bertanggung jawab. Ya, artinya kita benar-benar bisa bertanggung jawab bahwa ini bisnis gua. Nah, seberapa banyak leader yang ngerasa bahwa Prudential bukan bisnis dia ada. Ada. Kalau benar-benar bisnis dia fight abis enggak? Fight abis dia. Enggak mungkin tiba-tiba misalkan jadi kerja lagi, tiba-tiba jadi bisnis lagi yang lain, enggak mungkin. Ya karena dia apa? Ya itu pasti ada yang problem nih. Ada yang problem apanya? Ya kalau dibilang marketnya nggak ada, ayo banyak. Mungkin benar market yang dekat nggak ada, tapi bisa kering 2. Gimana caranya? Dilakukan nggak? Kan gitu. Teman-teman disebut susah apanya? Saya bingung tuh teman-teman. Ini yang ngomong di sini udah puluhan tahun, artinya benar-benar ngelalui itu semua. Ada nggak nyangkut begitu? Ada. Tapi kalau saya benar-benar Yeli sebagai mau jadi istri saya habis kak. Iya kayak gitu supaya tujuan kita tercapai. Gara-gara celana doang sih ya. Gara-gara celana tadi baju itu jadi ke celana ya. Nah itu ya. Kalaupun saya misalkan tetap nanti bisa berkeluarga, tapi kan jelinya jelimin nanti, bukan jeli Agus, jelimin, jadi min. Maksudnya agak kurang dari jeli. Ya jelimin. Jelibis ya. Oke, pebisnis tidak perlu disuruh, benar ya. Ada inisiatif apa segala macam. Maaf banget nih leader. Saya kan suka nyeleneh nih. Bukan nyeleneh lah, arti itu benar-benar memang penasaran. Bukannya suka emang. Iya emang. Ya, terutama ya kayak kemarin lah benarin ya. Tekan-tekan ini ada meeting leader udah belum flyernya. Nah, itu inisiatif ini. Serius ini. Iya serius. Hah? Iya. Padahal kan takutnya batal gitu kan. Takutnya batal gitu kan. Iya. Karena sakit. Iya. Nah inisiatif itu. Inisiatif. Iya. Kan? Itu kurang lebih. Tato. Ininya Yesus, ininya Prudential. Gitu. Itu kalau dibuka kan Pak. Iya. Tapi kan kasihan. Prudential doang. Muhammadnya nggak boleh. Apa? Ya namanya Li, bener aja. Nah namanya speaker nih harus ini loh. Ya.
Oke, pebisnis punya disiplin diri, kerja lebih keras dari karyawan. Oke? Ya, teman-teman. Karena inisiatif punya sendiri nih gua gitu. Ini mau habis ya, teman-teman ya. Kok ada lagi ya? Pola pikir yang benar merupakan penentu di foto aja ya, teman-teman ya. Indonesia adalah sebuah bisnis nanti direnungin, bukan sebuah pekerjaan apalagi hobi. Ya, jadi benar-benar bisnis, benar-benar orientasi ke uang, keuntungan, ke omset. Nggak salah, dalam bisnis akan selalu ada hambatan, tantangan. Ingat, ada rasio kesuksesan untuk prospek maupun rekrut. Nah, nanti yang saya ada sedikit actionnya lah ya. Ada yang tidak Anda sukai dalam bisnis Indonesia, ada pasti. Indonesia adalah leadership bisnis terakhirnya. Ya, nanti bisnis leadership kata beberapa motivator ngomongin demikian atau leadernya ngomongin demikian. Nah, harus dibarengin misi. Ya, ini kan sering diorientasi ya. Ya, jadi membantu semua keluarga Indonesia memiliki tabungan, proteksi, lalu meningkatkan kesejahteraan keluarga kita pastinya. Yang ketiga, membantu menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang sekitar kita yang mau join dengan kita. Gitu. Kemarin saya ada inisiatif ngomongin ke siapa ya, Erika ya. Udah belum ke Jakarta Fair lu? Ya itu, ya tahu ya Jakarta Fair? Ya itu belajar ngerekrut, gitu, ya. Oke. Oh kecopetan. Iya. Nah ini teman-teman, ya ini kan musim bola nih, ya musim bola. Teman-teman proses saya bikin ini tuh sebenarnya disebut gampang nggak gampang, karena begitu bikin materi itu apa yang saya pikirin, betul kan? Lalu kemudian tuh klip videonya yang mana yang nyambung, yang mana yang nggak nyambung kan gitu ya, nggak gampang beneran. Jadi makan susah tidur, tidur susah makan, ya kan memang bener dong, makan susah tidur, tidur susah makan, memang susah itu mah nggak bisa. Gitu. Iya. Oke, kurang lebih gitu. Oke, Pak Ade, klik. Yang tadi ada film itu. Ingatlah kata-kata Ronaldo ini. Success is not about motivation. It's not about luck. It's not about talent. It's not about others' opinions. It's about hard work. It's about discipline. It's about focus. It's about dedication. It's about consistency. It's about determination. It's about obsession. It's about ambition. It's about how badly you want it. It's a test. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Ingat. Jadi yang namanya mental champion mah selalu ada. Saya nonton sama apa ya dulu, sama siapa lawannya gitu. Udah 1-0. Ya tiba-tiba bisa kebalik 2-1. Ya jadi leadership dia yang hebat. Ya Messi juga sama, waktu kan orang hebat, tapi saya lebih menghargai Ronaldo. Kenapa? Karena minimal dia tuh menghargai penggemar-penggemarnya like human bener. Kalau Messi mah enggak, terus jalan tuh gitu. Ya memang ada hasil sendiri-sendiri, tapi dia hebat banget. Begitu sampai sekarang pun dia selalu mamahnya itu tinggal sama dia. Ya nonton selalu dia pertandingan. Kalau dia kalah ngelihat mamanya nangis, wah dia termotivasi. Itu kan udah ada ikatan lah ya, kasih di sana dan juga menghormati setiap orang. Ya penggemar dia, walaupun bukan penggemarnya, lawan pun dibangunin sama dia kan gitu ya, ada di IG-nya. Jadi itu yang saya salut. Jadi jiwa lebih daripada sekedar pemenang penakluk tuh itu. Dalam itu teman-teman. Jadi kita tetap humble, tetap benar-benar menghargailah bahwa Abron dengan segala kekurangannya, Ditya dengan segala kekurangannya, semua kita hargai, maksudnya gitu teman-teman. Udah siap-siap mau ketawa kan? Ini serius nih, ya. Hati-hati, jangan kejebak ya. Udah mau ketawa nih Erika nih ketawa. Enggak, ini serius. Ini nunggu. Lagi nunggu nih ya kata gitu ya. Oke, ini lagi Pak Ade. Gak ada kerjaan orang. Susah kan? Oh, gak bisa tuh. Teman-teman up gak? Secara logika juga nggak bisa kan? Tuh, difokusin lagi dibantu. Ternyata itu berapa ratus kali tuh saya nggak tahu. Oh my God. Tuh, dari siang, malam, pagi, sore tuh dia lakuin terus tuh prospek. Masuk tuh. Ya kalau udah jam terbang artinya udah tahu dia caranya seperti apa.
Oke teman-teman, nah ini supaya lebih percaya lagi teman-teman, saya kan suka ngumpulin kartu remi. Ya, nih kartu remi. Bicycle banyak kan? Enggak, ini udah dibuka teman-teman ya. Supaya nanti ngocoknya supaya ngacak benar-benar ya. Jadi gini, permainan kita itu sebenarnya prospek itu sama seperti kalau kita sebagai agent nih, ya. Kasih tahu juga ke leader. Jadi prospek kita itu sebenarnya itu sama seperti rasio di kartu remi, ya. Jadi nanti bantu saya ya, siapa yang bantu ya? Boleh. Nah, Klincinya keluar nih, jadi bro. gini, kan ada yang namanya 1 sampai 10 ya. 2 ya. 2 sampai 10. Nah, ini dianggapnya nolak kita. Ya, nunda lah, nggak tahu closingnya kapan. Oke, lalu kemudian ada Jack sampai dengan King. Ya, itu dianggapnya benar-benar nundanya lebih positif, artinya itu bisa ada harapan ya, harapan ada nih. Asal yang penting follow up ya, kata Riris kan. Oke, berikutnya lagi ada yang namanya kartu as. Betul ya? Nah, as itu udah pasti closing. Walaupun yang biasa-biasa tapi closing lah, closing gitu ya. Lalu kemudian ada yang namanya joker. Ya, joker dianggapnya ini big cash. Prestis. Bukan asing. Enggak anggapnya joker. Joker anggapnya konotasinya jelek ya. Cuma 2 ya. Tapi sebenarnya kalau liatin joker itu Dua. 2. Jadi seolah-olah ini totalnya 52. Ya, ini 2. Berarti totalnya berapa? 54 kartu ya. Jadi saya memang nggak terlalu relate sama ini karena kan rasio closing kita berapa, Limra ngomongin? 10 banding 1. Jadi kalau ini dianggapnya kalau closing itu ada berapa? Ini kan 4. Nah, ada 6. Ya, ini 6 closing tapi ininya 54. Ya. Mirip lah ya. Ya. Itu bungkus ya. Bungkus. Nah, kita main nih sekarang. Ini ceritanya agent yang biasa, ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan berhasil nih, bro. Diapain diginiin ya? Oke, ada itu. Nah, ini kan baru saya buka sih sebenarnya, ya. Jadi masih rapi. Hah? Nah, ini sama seperti biasa layaknya kartu. Ini bukan yang mahal, saya koleksi banyak ya teman-teman ya. Ini bukan yang mahal teman-teman ya. Nah, jadi ini tuh ada, nggak usah dihitung lah ya, ada 54. Ya, ada as, ada joker. Pokoknya ada joker juga tuh ya. Ada as juga. Ya. Oke, Abron kocokin. Siapa yang bisa ngocok yang bagus? Ya, bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Oh, kira ada yang bisa. Oke. Dulu ya. Nah, di sini gimana ya? Yang benar. Hebat. Boleh, boleh. Aja. Gitu loh, bro. Masih baru, bro. Masih. Jadi kita latihan judi. Banyak banget koleksi kartunya Ko Sinsin. Banyak. Ada fotonya. Tania punya. Hah, fotonya ada ya? Ada desainnya yang. Ada fotonya? Ada Pak Bingit. Mana tuh? Udah belum? Coba tampilin. Mana deh? Dia tampil ya.
Jadi Ada di adik. gini teman-teman, Abron. Tapi ya bener paham. Nah, susah juga ya pakai ini ya. Nah, jadi gini. Kartunya. Saya kirim foto. Ini kan udah beres ya Bang Acak ya. Kirim juga. Jadi di sini ada kartu nih. Ceritanya itu calon prospek kita, ya. Calon prospek kita kan sama. Ada 56 ya, 56 bagi 2. Satu hari itu 2 orang. Berarti sampai Jumat 10 ya. Nah, berarti harus bisa sampai habis 5 minggu kan? Oke. Di sana ada kepastian kalau harus konsisten. Berarti kan benar kan sehari harus 2. Itu ikuti sistem pro aja, ya. Masuk akal nggak? Ya udah itu dulu ya. Yang penting pokoknya bukannya bisa dilakukan apa enggak, masuk akal enggak. Oke. Nah, sekarang Abron sekarang sebagai yang agent kan, posisi kebetulan agent juga. Buka closing apa enggak di hari Senin minggu pertama. Buka Abron satu-satu. Satu, jangan sekepok. Tunjukkan ke pemirsa. Closing enggak? Nah, saya tolong iniin, silangin. Ada dua, Ci, jangan terlalu gede. Kan 2 orang. Nah, kedua, ya. Seninnya 2 kali. Lanjut. Ya, tar dulu. Ya, kedua. Hah? Enggak ya? Oke, ya. Coba ketiga. Entar dulu. Ini mulai konsisten nih ya ceritanya. Ya, penasaran. Oke, berikutnya. Jadi artinya dia tahu nggak ada yang closing? Bakal closing? Nggak tahu kan? Tapi beriman pasti closing nih kan gitu. Makanya dia buka. Bron, boleh. Hari Selasanya. Langsung cash gede langsung 2 kali. B aja tulisnya. Jadi gini teman-teman, tahu kan yang namanya di versi itu first atau misalkan di satu kelas namanya si siapa tuh? Tan Karhor yang ngomongin bahwa bisnis kita itu ada 1 hektar tanah. Tapi 1 hektar tanah itu bermacam-macam. Ada yang tandus, tiba-tiba Abron ada pamannya yang berduit. Artinya udah benar itu pohon durian tinggal metik. Nah, tapi kan tetap harus dia buka nggak? Harus dia presentasi nggak? Oke, silahkan lagi yang berikutnya Selasa. Oh iya, boleh. Bisa lah ini mah. Ya, oke. Berikutnya yang kedua, makin semangat nggak, Bron? Nggak, oke. Semangat apa enggak akan ditolak? Nah, oke. Berikutnya lagi Rabu. Ya, hampir ceritanya. Ya, ini nggak usah digini nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Oke, enggak closing. Berikutnya, ya silakan. Enggak juga, ya. Dibuka aja. Ya, Kamis. Sekali lagi. Jangan lupa ya, Bron, lu harus prospek ya, gitu ya. Oke, berikutnya lagi. Prospek, lo kemudian Sabtu nih ya, ingetin ya. Nah, kan gitu. Oke, berikutnya. Nah, oke, enggak. Enggak apa-apa, campurin. Nah. Ya, benar. Kalau di ini susah lagi. Oke, berikutnya. Jumatnya. Nah, semangat enggak? Hati-hati, kan kita kan kadang cash gede mulai lemes nih. Iya, mulai lemes nih. Tapi karena big cash jadi dia semangat gitu ya. Apalagi si leadernya nyuruh Sabtu ya, wajibin diri kantor. Oke, berikutnya lagi. Nah, tinggal last one nih di minggu ini. Closing enggak? Enggak juga. Oke, ya ini bukan salah yang saya ya, Bu Nadine tadi yang. Oke, nah Sabtu dong, ya. Wis ngebooster nih semangat. Makanya gunanya Sabtu tuh begitu. Ya, Minggu anggap buat sendiri dah sama Tuhannya atau keluarga ya. Oke, Abron di minggu kedua masih semangat nggak? Oke, terusin. Nggak semangat kan suruh duduk saya gantian. Nah, enggak. Oke, tumbuhin aja. Berikutnya lagi. Ya, terus naik lagi. Terus nggak di ya terus mulai bukanya presentasi mulai ragu-ragu nih. Kan? Ya. Tapi untungnya dapat cash gede ya, masih buat biaya hidup masih bisa. Ya ada harapan, masih ada. Enggak juga. Aduh, Bu Nadine ya. Hari kerja lagi. Oke, hari kerja lagi. Hampir. Jangan nunda ya. Berikutnya lagi Kamis. Ya. Hampir bro. Jangan sampai ini. Ya, datang. Disiram air kopi ini cerdas. Pergi lu kan gitu ya. Enggak nyampe lah, enggak sampai gitu ya. Enggak lagi ya. Luar biasa nih. Oke. Tuh, ya.
Ngantor ya. Ngantor nggak lo? Hebat ya, ngantor nggak tuh? Kan seminggu nggak lo? Ya. Tapi dari sini punya pengalaman banyak nggak artinya? Ya. Justru harus ngantor supaya kelas HO penuh. Nah itu ya. Oke, berikutnya di minggu ketiga. Ya, nggak lagi. Benar-benar ya teman-teman. Perjuangan tanpa lelah. Terus. Nggak dapat lagi. Nggak apa-apa. Abisin jatah gagalnya. Ya. Nah, abisin pengalamannya supaya hebat banget. Berikutnya. Oke, hampir ya teman-teman ya. Tinggal di follow up lagi itu. Iya, nggak lagi. Ini gimana nih ya. Oke, berikutnya lagi. Next. Ya, nggak lagi ya. Berikutnya lagi. Iya. Ya, hampir. Nah, ini minggu ketiga ya. Oke, udah catat ya sih. Ya, closing. Walaupun bukan big cash ya, closing. Semangat nggak? Iya, benar kan? Jadi ini mah bukan artinya rekayasa Bu Nadine atau saya yang di kartu remi sulap. Tapi liatin perjalanan kita harusnya Tuhan pelihara nggak? Iya, kasih gede hampir 3 minggu kosong. Tiba-tiba udah megap-megap Tuhan besok ini dikasih hari. Ya, betul kan? Oke, berikutnya lagi Abron. Bos. Iya. Dia tahu makin semangat belum disuruh buka udah buka. Nah, jatah gua gagal mau habis nih katanya gitu ya. Oke. Jumat. Lihat lagi. Baik. Oh ya. Jadi tadi ada satu kata saya tuh. Ya di minggu kedua ya hari Sabtu saya tanya, "Bron, lu mau ngantor?" Pasti dong. Nah, itu Tuhan mendengar ya. Jadi artinya berbuah lagi nggak? Nah. Oke, makin semangat apa enggak? Ya, dia ngomongnya ngantornya nggak bisa 2 hari kan gitu malah ya. Oke, berikutnya lagi. Makin hebat ya, makin hebat coba. Oke, makin kenceng nih ya. Oke, mulai menarik nih. Oke, iya. Hari Senin. Ya, nggak lagi itu biasalah seninya gitu kan. Nggak semua orang bisa juga ya. Lagi. Ya, nggak lagi ya. Terus mau sehari 2 apa sehari 3 nih sekarang? Oh, kan gitu kan? Iya. Makin cepat makin oke kan? Mau berapa sehari? 2, oke 2 ya. Berikutnya lagi. Oh langsung 2, oke. Berikutnya lagi. Ada nggak? Nggak ada. Oke, 2-nya udah nggak ada. Berikutnya lagi. Tapi minggu ini ada dapat 1 dong, ya. Dapat 1. Oke, berikutnya lagi. Nggak ada. Oke, sabar ya Bron. Oke, berikutnya lagi. Oke, nggak ada lagi. Nah, ngantor nggak? Ngantor, kalau nggak dibacain namanya, betul kan? Itu tuh ada 1. Oke, berikutnya lagi. Tetap ngantor intinya. Ada tuh. Ya, jadi kalau yang namanya ngantor tuh teman-teman, Seninnya closing biasanya. Nggak nunggu lama gitu ya. Oke, berikutnya lagi. Udah habis belum nih? Masih ada ya? Oke, terusin ya sampai habis. Ya, nggak ada. Oke. Ya, berikutnya lagi. Ini kan pemula ya, ceritanya pemula nih. Tetap ada hukum bilangan banyaknya. Oke, berikutnya lagi buka Rabu. Nggak ada. Oke, berikutnya lagi. Next buka ya supaya cepat. Belum ada. Berikutnya lagi. Ya, nggak ada. Oke, berikutnya lagi. Ya, ada minggu dipakai nih. Ya oke, minggu keempat, kelima ya, nggak ada. Oke, berikutnya lagi. Ya 1, bener nggak sih B-nya ada? Ada 4 bener nggak? Oke, teman-teman liatin, tetap dikasih nggak di terakhir pun sama Tuhan? Ya oke, naiklah dia promosi kan gitu ya. Lebih pinter nih ya sampai jadi AB. Ini yang closing nih ya, sama ini yang nggak closing. Berapa? 10 kan, tetap kan rasio closing 10 lah, nggak berapa tuh Bro, bacain. Hah? Mau pakai yang ini boleh, yang hampir closing boleh. Itu berapa udah? Nah. Nih, berapa lagi? Nih 10. Ya. Nah, ini kan 10 nih. Ya. Kalau kita udah pintar bisa closing. Ya.
Nah, kita lihat ya. Ini kocokin dah. Kalau kita udah jam terbangnya tinggi nih, ceritanya gitu ya. Udah. Oke. Ya. Ini namanya leader. Ya. Artinya gini. Izin, coba ini. Ini ya, saya nggak lihat semua nih. Ya, ini undangan. Ya. Mungkin namanya leader nih, balik lagi ya. Nah. Udah ya, mau ya. Bisa aja nggak leader nggak closing? Bisa ya? Ya memang nggak closing kan tadi maunya ya. Bisa aja leader tahu nggak dia closingnya? Ini orang ini pasti closing, bisa nggak? Bisa. Ya udah ya kira-kira gitu. Nangkap nggak? Iya artinya apa teman-teman? Artinya nanti dari pengalaman. Hah? Oh kebetulan kali ya, kocok lagi dah. Kocok lagi yang 10 lagi. Kan cuma satu kan closingnya ya? Atau mana yang joker? Gue tahu nih ini bakalan closing gede misalkan. Nih joker nih. Iya, yang ngocok di itu. Nggak ada loh. Lampu segitu. Aman. Tadi senggol tadi katanya. Closing ada yang enggak ya? Karena ini mau nyari yang ini bisa. Ini 1, 2, 3. Nah, ya. Kartunya di belakangan kan. Dok dari awal kan. Hah? Nah ini kalau misalkan nih kan tetap bisa gagal dong. Ya, mau gagal mau enggak? Mau closing? Closing biasa apa enggak? Big dong. Hah? Hah? Biasa-biasa Ada joker ada. biasa dulu nanti pingsan. Bentar ya. Bukan tebus pandan kita kasih pandai. Enggak kan tadi ngambilnya beda loh. Ya. Ini bukan? Tapi ini kan buat ya. Duh, gagal gua nih. Nah. Ini mau ngebidik yang big cash kita. Sniper. Bro, tolong tutupin mata yang bapak itu tolong ditutupin matanya. Hanya si koper yang tahu ininya. Udah, nanti ketahuan gua sama si Ali om ya. Mulai aja kadalin. Tandain pakai apa, Bapak? Nggak ada Ih. nggak ada sih. Oke. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya. Next. Thank you. Nah itu jadi artinya makin lama makin ahli ya teman-teman ya. Nah ini juga teman-teman bisa dudungin aja. Jangan berpikir kita tidak mungkin, tapi berpikirlah bagaimana caranya. Itu ya. Kedua, ini bagus semua. Kunci kesuksesan adalah fokus pada tujuan, bukan ya. Tujuannya apa? Hambatannya jadi seni. Arti itu tetap harus dipeluk, dirangkul kegagalan. Berikutnya tidak ada perjuangan tanpa rasa sakit. Pasti ada. Saya 22 tahun. Pasti ada yang nggak enaknya, stresnya dan segala macam. Tapi percayalah, sakitnya cuma sementara. Kerjanya lebih lama gitu. Ya, belajarlah dari hari kemarin. Hidup ini dan berharap untuk hari esok. Gitu. Ya. Tanpa ujian dan kamu menjadi pribadi yang tahu. Itu udah pasti mutlak teman-teman. Ya. Terakhir, jadilah dirimu sendiri. Orang lain tidak harus menyukaimu dan kamu tidak perlu peduli. It's my life, ya. Oke. Nah, ini saya teman-teman ya. Ini saya baru share lagi ke teman-teman sedikit terakhir. Jadi saya sangat mencintai cinta pertama saya di hidup ini yaitu ayah dan ibu ya. Nah, mungkin kita bisa bergeser ke pasangan kita jadi cinta pertama pasangan kita, orang tua kedua. Bergeser lagi ke anak cinta pertama, pasangan kedua, ini ketiga.
ternyata kalau dengan duit semuanya bisa jadi cinta pertama. Ya itulah saya teman-teman, ini orang tua saya waktu itu main ke Garut waktu setelah COVID karena kan jauh, susah pesawat dan segala macam. Nah, ke Garut doang di hotel yang lumayan. Lalu kemudian ini papa saya diklik, Pak Ade bisa nggak tolong? Nah ini pernah dia kena minggu lalu pencernaan apa? Ya tahun lalu ya kalau nggak salah, sebelum yang kemarin. Nah saya bisa sampai istilahnya bukannya lebay atau apa-apa, tapi bisa ada waktu untuk bareng sama dia. Ya nyuapin dan segala macamnya, dan mereka pasti istilah orang tua kita ada kita. Lalu berikutnya, nah ini waktu saya dari 5 April sampai 15 April saya nggak pikirin kerjaan dan apapun juga, semuanya demi orang yang pertama kali saya kenal dan saya cintai. Ada si Wilson datang dari Taiwan. Ya cucu-cucunya. Ya, San dari kemarin datang. Ya. Dia masih bisa melek, tapi oksigen udah Jakarta butuh 15. Datang, dan dia mah bisa ini, tapi iya, saturasi. Si Wilson. Lalu Lily dari Melbourne, Australia datang, ya. Mau lihat Akong semua, kata gitu. Zelda juga sama saya tisuin si karena Lily ini datang lagi. Oh, sakit Ya. kadang gatal gitu, jadi tali gitu. Ya udah nggak apa-apa, Papa ngedip. Papa ini juga bisa apa? Bisa gerak ya. Hah? Enakan ya Pak? Ya, bisa ngedip ya. CC ya, Papa harus kuatnya. Cincin pokoknya mah jaga Papa sampai sembuh ya. Hah? Ke Jakarta, nggak pergi dulu Jakarta, nungguin Papa terus ya. Ya teman-teman ya, itu luar biasa. Dan terakhir klik videonya ini. Ya ini saya juga antara nangis atau terharu. Izin video terakhir bareng Papa. Ya, walau Papa udah nggak bisa kelihatan mukanya. Supaya buat kenangan sama Cincin. Ya Pak. Ya, yang tenang, kita semuanya ikhlas. Yesus udah jemput Papa. Ya, kiranya Papa udah benar-benar ke garis finish. Malam ini kita nggak nungguin Pak Cincin, nggak nungguin lagi, tapi bareng-bareng nungguin lagi Papa nanti ya di rumah duka. Banyak teman Papa ya, doain Mama juga kita support banget sekarang ya. Papa udah mengakhiri pertandingan dengan baik sekali. Terima kasih ya Pak, selamat jalan. Cincin makan dulu ya. Kita berdoa ke Yesus, lancarin Papa ya sampai nanti. Terima kasih Sisi. Ya itu ya teman-teman ya, terima kasih ya, itu dari saya teman-teman. Kalau ada kekurangan tolong dimaafin ya. Thank you. Ya.